Assalamualaikum. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku. Kali ini aku akan mereview makalah dengan tema administrasi bisnis sebagai ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, judul makalah yang akan aku bahas yaitu pengaruh masa pandemi terhadap usaha bisnis sebuah perusahaan. Oke, langsung aja kita ke pokok pembahasannya. Di sini ada 4 pokok pembahasan. Bentar, aku pindah dulu di sini. Yang pertama ada pengertian bisnis dan pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu COVID-19 dapat menurunkan pendapatan bisnis perusahaan. Yang ketiga, dampak usaha bisnis di era pandemi. Dan yang terakhir, solusi bisnis untuk menghadapi tantangan di masa pandemi. Oh ya, aku mau jelasin sedikit ya tentang pandemi COVID-19 itu pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret tahun 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Nah, upaya pencegahannya sudah dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menjaga jarak dan rajin mencuci tangan. Karena wabah ini datang secara tiba-tiba, jadi beberapa perusahaan mengalami penurunan pemasukan dan hal negatif yang lainnya. Pada saat itu, ekonomi tiba-tiba ambruk dan hal ini menjadi hal tersulit yang pernah dialami oleh perusahaan karena kesulitan dalam menghadapi kejadian tersebut. Nah, itu cuplikan sedikit ya. Selanjutnya aku akan bahas pengertian dari bisnis dan pengertian dari pandemi COVID. Oke, di sini ada pengertian dari bisnis atau usaha. Aku ambil pengertian dari beberapa ahli ya. Yang pertama dari Alan Afuah tahun 2004, bisnis adalah suatu kegiatan usaha atau individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dana menjual barang ataupun jasa agar mendapatkan keuntungan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, menurut Griffin dan Ebert tahun 2007, bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan maksud mendapatkan laba. Dan yang terakhir adalah menurut Madura tahun 2010, bisnis adalah suatu badan yang diciptakan untuk menghasilkan produk dan barang atau jasa kepada pelanggan. Nah, dari beberapa pengertian bisnis di atas, aku bisa menyimpulkan bahwa pengertian bisnis adalah keseluruhan rangkaian kegiatan menjalankan investasi terhadap sumber daya yang ada, yang dapat dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan taraf hidup dengan menciptakan barang atau jasa untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, itu tadi pengertian dari bisnis. Sekarang pengertian dari COVID-19. Menurut Pusat Analisis Determinan Kesehatan, COVID atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari flu hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Nah, COVID juga dapat menyebabkan fenomena ringan maupun berat, serta penularannya itu dapat terjadi antar manusia maupun hewan. Nah, selanjutnya gimana sih cara mencegah agar kita tidak terserang oleh virus ini? Nah, yang pertama, mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik hingga bersih. Jika tidak mencuci tangan, bersihkan menggunakan hand sanitizer yang biasanya kita bawa kemana-mana dan mudah dibawa. Yang kedua ada hindari menyentuh wajah saat tangan dalam keadaan kotor. Yang ketiga, tutup mulut dan hidung ketika bersin. Dan yang keempat, wajib menggunakan masker ketika keluar rumah atau badan sedang tidak enak. Yang kelima, terapkan gaya hidup sehat mulai dari pola makan, olahraga teratur, dan jangan mudah stres.
Oke, selanjutnya kita lanjut ke pokok pembahasan. Pandemi COVID bisa menurunkan pendapatan usaha. Jelas bisa ya teman-teman. Selama masa pandemi ini, kegiatan bisnis banyak mengalami perbedaan yang sangat jelas. Banyak usaha yang terpaksa harus tutup karena mengalami kerugian. Nah, omset penjualan yang jauh menurun, target perusahaan yang tidak dapat dicapai, sehingga ada yang cara penjualannya juga berubah menjadi online. Misalnya nih orang yang berjualan donat di pinggir jalan sekarang kan tidak boleh karena tidak boleh berkerumun atau tidak boleh keluar rumah apabila tidak terlalu penting, maka seseorang itu memilih menjual donatnya lewat online. Selama pandemi ini juga membuka peluang pekerjaan baru yaitu menjual masker medis atau masker kain. Harus diakui ya, semenjak pandemi COVID-19 diumumkan resmi oleh pemerintah Indonesia dan terjadi pembatasan sosial serta masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak perlu, maka dampaknya juga berpengaruh terhadap konsumen yang melakukan transaksi. Nah, kita beralih ke dampak ya. Dampak bisnis di era pandemi COVID-19. Walaupun pandemi mengakibatkan ada masyarakat kehilangan pekerjaan, dirumahkan, berpindah pekerjaan, jam kerja dibatasi, dan upah yang diturunkan, namun di sisi lain juga menimbulkan peluang kerja baru. Misalnya nih, penjual masker kain, penjahit-penjahit APD, penjual hand sanitizer, penjual sabun cuci tangan, serta pengadaan alat-alat kesehatan lainnya. Nah, produk-produk herbal seperti jamu juga mengalami peningkatan permintaan di masa pandemi karena diyakini dapat meningkatkan daya tahan tubuh atau imun manusia. Pandemi COVID ini juga dapat memunculkan peluang kerja baru yang mengandalkan kreativitas, contohnya bisnis frozen food atau makanan beku ya istilahnya. Selain itu, penggunaan media sosial serta aplikasi yang lain turut berkembang pesat di masa pandemi karena banyak transaksi penjualan yang dilakukan secara daring, istilahnya seperti transfer gitu ya. Sekarang kan juga ada m-banking, jadi lebih mudah untuk melakukan pembayaran melewati online. Nah, oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu lalu bagaimana dengan usaha atau bisnis kecil? Banyak usaha kecil terdampak karena berkurangnya jumlah konsumen nih. Mereka melakukan beberapa strategi agar penjualannya bisa bertahan. Hal ini diperparah lagi dengan kenaikan harga bahan baku yang ada di pasar. Prinsipnya jangan sampai kegiatan penjualan ini berhenti. Tidak hanya pedagang kecil ya, juga usaha seperti catering bisa terdampak pandemi ini. Misalnya ada seorang responden pemilik usaha catering mengatakan usahanya berhenti total selama masa pandemi berlangsung karena seluruh kegiatan dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan. Konsumen yang udah bayar uang muka minta dikembalikan 100% dan ini sangat memberatkan karena sudah terlanjur membeli bahan baku. Nah, parahnya lagi ketika seluruh bahan baku untuk catering yang sudah jadi dan penuh di freezer ternyata tidak laku ketika dijual kembali. Gitu teman-teman. Nah, yang terakhir nih ada solusi bisnis dalam menghadapi tantangan di masa pandemi. Nah, persaingan usaha yang semakin ketat di era globalisasi harus disikapi oleh para pelaku bisnis atau usaha dengan menerapkan langkah-langkah strategis bagi kelangsungan usahanya. Munculnya pandemi COVID ini melanda hampir di seluruh dunia, mengakibatkan sendi-sendi kehidupan seperti kesehatan dan perekonomian mengalami kelumpuhan serta perusahaan-perusahaan banyak mengurangi aktivitas produksi dan bahkan tidak sedikit loh yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK ya. Nah, strategi bisnis yang tepat untuk memasarkan produk di masa pandemi adalah melalui media elektronik atau media sosial, di mana antara produsen dan konsumen itu tidak bertemu langsung pada satu tempat,
tapi memiliki jangkauan pemasaran yang sangat luas. Dari hasil penelitian bahwa pemanfaatan teknologi informasi melalui sosial media merupakan strategi yang sangat tepat untuk memasarkan hasil produksi tanpa batas dengan tepat, memerhatikan neraca keuangan perusahaan. Apalagi di era digital ini, manusia sangat pandai dalam mengaplikasikan gadget dan mengelola e-commerce sebagai alternatif dalam membangun sebuah usaha atau melanjutkan penjualan produksi yang pernah menurun sebelumnya. Sehingga pemanfaatan teknologi informasi sangat penting dalam membangun sebuah usaha serta pemasaran yang tepat sasaran dan bisa membuat usaha atau bisnis sebuah perusahaan lebih maju. Oke, itu tadi penjelasan yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat kalian semua. Saya Fitria Dita, sampai jumpa.